Selamat sore, perkenalkan nama saya Cantika Sembiring dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0531119668 UTI Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum struktur data. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3 sampai dengan A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. 2. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. 3. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, langsung saja kita mulai. Langsung saja kita buka filenya, kita buat file baru. Kita buat nama projectnya yaitu DFS Java 1. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada soal tersebut. Program ini menggunakan graf dengan 8 node yang dipresentasikan sebagai angka integer 1 hingga 8, di mana setiap node memiliki nilai numeriknya sendiri. Misalnya node 1 memiliki nilai 1, node 2 memiliki nilai 2, dan seterusnya. Graf ini adalah graf undirected atau tidak berarah dengan adjacency list untuk menyimpan. Definisi grafnya di sini yaitu node 1 terhubung dengan 2 dan 3, node 2 terhubung ke 1, 4, dan 5, node 3 terhubung ke 1, 6, dan 7, node 4 terhubung ke 2, 8, node 5 terhubung ke 2 dan 8, node 6 terhubung ke 3 dan 8, node 7 terhubung ke 3 dan 8, dan node yang terakhir, node 8 terhubung ke 4, 5, 6, dan 7. Oke, langsung saja kita mulai. Ini import java.util dan kembang Di sini kita yang pertama kita buat import java.util. Langsung setelah itu kita buat public path DVS Java, adjacency list untuk graph yaitu private static array list, lebih besar integer, lebih kecil buka kurung kotak graph. Titik 2. Dan selanjutnya array untuk menandai node yang sudah dikunjungi seperti ini. Fungsi dari DVS rekursif seperti ini, private static void DVS
atau integer node, integer target. Dan bisa dilihat di sini kita menggunakan sistem outprintln buka kurung petik 2 mengunjungi node titik 2 buka kurung titik 2 tanda petik plus node plus petik 2 nilai titik 2 plus node plus petik 2 tutup kurung titik 2. Selanjutnya kita cek apakah node ini adalah target dengan if buka kurung node sama dengan target. Nah, setelah itu sistem outprintln angka plus target plus ditemukan di node plus tanda seru found sama dengan true. Setelah itu hasilnya adalah ini return. Selanjutnya kita akan mengunjungi tetangga. Kunjungi tetangga. For kita lakukan perulangan, yaitu for buka kurung integer neighbor titik 2 grab node. Dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya adalah public static void main atau string buka kurung kotak dengan isinya seperti ini. Kita bisa membuat di dalamnya seperti ini. Selanjutnya instansi list. For integer i sama dengan 1 titik koma i lebih besar sama dengan 6 node titik koma i plus plus. Selanjutnya kita akan menambahkan edge hubungan antar node. Setelah itu input angka n yang dicari. Contoh kita mencari di sini 8. Jadi kita akan membuat integer n sama dengan 8 titik koma, atau kita bisa kita sebut ubah nilai ini untuk mencari angka lain. Setelah itu kita akan jalankan DVS dari node 1 DVS 1, n. Dan yang terakhir if buka kurung tanda seru found sistem outprintln angka plus n plus tidak ditemukan dalam graf. Dan setelah itu bisa kita coba run. Oke, hasilnya sudah keluar, outputnya seperti ini. Memulai DVS dari node 1 untuk mencari angka 8. Yang pertama mengunjungi node 1, atau bisa kita sebut nilai sama dengan 1, mengunjungi node 2, nilainya 2, mengunjungi node 4, nilai 4, mengunjungi node 8, dan nilainya 8. Angka 8 ditemukan di node 8. Dan hasilnya sudah sesuai. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai dengan A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Oke, di sini setiap node memiliki nilai numerik A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan A8 sama dengan 8. Memudahkan pencarian angka n, misalnya mencari node dengan nilai n sama dengan 5, berarti mencari node A5. Dan di sini graf ini adalah graf undirected atau tidak berarah dengan adsensi list sebagai A1 terhubung ke A2, A3, A2 terhubung ke A1, A4, A5, A3 terhubung ke A1, A6, A4 terhubung ke A2, A7, A5 terhubung ke A2, A8, A6 terhubung ke A3, A7 terhubung ke A4, A8 terhubung ke A5. Oke, langsung saja kita mulai proses pembuatannya.
Bisa kita lihat dari sini, kita mulai dari import Java util, setelah itu public class BVS Java 2. Di sini kita akan representasi graph menggunakan adjacency list. Private map lebih besar string, list lebih besar string, lebih besar string, graph sama dengan new hash map. Setelah itu konstruktor untuk membangun graph inisialisasi adjacency list. Di sini kita dapat melihat graph root-nya dari A1 sampai dengan A8. Ini bisa kita lihat dan nanti kita tampilkan. Selanjutnya metode BVS untuk mencari node tujuan dari node awal, yaitu kita ke public list string BVS string start, string target. Itu query untuk BVS dan hasilnya akan menjadi visitive.add buka kurung start parent.put buka kurung start, null. Mulai dari ini kita akan mulai dari node awal dan menggunakan sistem out.println. Kita buat di sini, kita ketik mengunjungi node plus current. Jika node tujuan ditemukan, bangun pet, kita lakukan if buka kurung current dot equals buka kurung target. Setelah itu kunjungi tetangga, lakukan perulangan string nickborn seperti berikut. Setelah itu jika tidak ditemukan, kita melakukan metode untuk membangun pet dari parent map. Dan dapat dilihat di sini seperti ini. Dan yang terakhir yaitu system.out.println, kita menggunakan node plus target plus tidak ditemukan. Oke, setelah itu langsung saja kita run. Hasil outputnya sudah keluar seperti ini. Dan ini sukses ya, sudah berhasil pencarian dari A1 ke A5 menggunakan BVS, mengunjungi node A1, mengunjungi node A2, mengunjungi node A3, mengunjungi node A4, mengunjungi node A5. Dan ditemukan A1, A2, dan A5. Oke, sekian presentasi tugas 3 praktikum struktur data saya. Jika ada yang kurang tepat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.